Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Brilianto Pratama, mahasiswa Prodi Manajemen S1 dengan nomor induk mahasiswa 28923500154. Di sini saya akan membahas mengenai aspek hukum dalam ekonomi. Antara lain pengertian hukum. Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol. Tujuan hukum antara lain memiliki sifat universal seperti ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, sumber hukum antara lain ialah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan yang memiliki kekuatan yang bersifat memaksa. Para ahli membedakan sumber hukum ke dalam dua hal, yakni yang pertama, sumber hukum dalam arti material, yaitu suatu keyakinan atau perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi hukum. Kemudian yang kedua ada sumber hukum dalam arti formal, yaitu bentuk atau kenyataan di mana kita dapat menemukan hukum yang berlaku. Adapun hukum yang termasuk dalam arti formal adalah yang pertama undang-undang. Undang-undang adalah peraturan negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang untuk itu dan mengikat masyarakat umum. Kemudian yang kedua, kebiasaan atau hukum tak tertulis adalah semua aturan yang walaupun tidak ditetapkan oleh pemerintah, tetapi ditaati oleh rakyat. Karena mereka yakin bahwa aturan itu berlaku sebagai hukum. Kemudian yang ketiga, jurisprudensi. Keputusan hakim terdahulu yang kemudian diikuti dan dijadikan pedoman oleh hakim-hakim lain dalam memutuskan suatu perkara yang sama. Yang keempat ada traktat, perjanjian yang dilakukan oleh kedua negara atau lebih. Dan yang kelima ada doktrin hukum, pendapat para ahli atau sarjana hukum ternama atau terkemuka. Kemudian ada kaidah hukum. Kaidah hukum adalah peraturan yang dibuat atau yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara, mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat masyarakat atau aparat negara, sehingga berlakunya kaidah hukum dapat dipertahankan. Kaidah hukum ditujukan kepada sikap lahir manusia atau perbuatan nyata yang dilakukan manusia. Kaidah hukum tidak mempersoalkan apakah sikap batin seorang itu baik atau buruk. Yang diperhatikannya adalah bagaimana perbuatan lahiriah orang itu. Kemudian ada objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Jenis objek hukum berdasarkan pasal 503 sampai 504 KUH Perdata disebutkan bahwa benda dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama benda bergerak. Suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, dirasakan dengan panca indera, terdiri dari benda berubah atau berwujud. Kemudian yang kedua, benda tidak bergerak. Suatu benda yang dirasakan oleh panca indera saja atau tidak dapat dilihat dan kemudian dapat direalisasikan menjadi suatu kenyataan. Contohnya dari perusahaan, paten, dan ciptaan musik atau lagu. Kemudian ada pengertian ekonomi. Pengertian ekonomi menurut pendapat para ahli antara lain menurut Adam Smith. Menurut beliau adalah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Kemudian ada menurut Neil J.S. Menurut Neil, pengertian ekonomi adalah sains praktikal tentang pengeluaran dan penagihan. Kemudian ada Hermawan Kartajaya. Menurut Hermawan, pengertian ekonomi menurut pendapatnya adalah platform di mana sektor industri melekat di atasnya. Kemudian Paul A. Samuelson, menurut beliau pengertian ekonomi adalah cara-cara yang dilakukan oleh manusia dan kelompoknya untuk memanfaatkan sumber-sumber terbatas, untuk memperoleh berbagai komoditi dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Dan yang terakhir menurut Abraham Maslow, ekonomi adalah salah satu bidang pengkajian yang mencoba menyelesaikan masalah keperluan asas kehidupan manusia melalui penggelembengan segala sumber ekonomi yang ada dengan berasaskan prinsip serta teori tertentu dalam suatu sistem ekonomi yang dianggap efektif dan efisien. Kemudian ada hukum ekonomi,
ialah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat, atau lahirnya hukum ekonomi disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di masyarakat. Menurut Saudara Hati Haritono memberikan pendapat bahwa hukum ekonomi adalah penjabaran ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial, sehingga hukum tersebut mempunyai dua aspek, yaitu yang pertama, aspek pengaturan usaha-usaha pembangunan ekonomi. Kemudian yang kedua, aspek pengaturan usaha-usaha pembangunan hasil dan pembangunan ekonomi secara merata seluruh lapisan masyarakat. Contoh hukum ekonomi. Yang pertama, jika nilai kurs dolar Amerika naik tajam, maka banyak perusahaan yang modalnya berasal dari pinjaman luar negeri atau bangkrut. Kemudian yang kedua, semakin tinggi bunga bank untuk tabungan, maka jumlah uang yang beredar akan menurun dan terjadi penurunan jumlah permintaan barang dan jasa secara umum. Kemudian yang ketiga, jika harga sembako atau 9 bahan pokok naik, maka harga-harga barang lain biasanya akan ikut merambat naik. Kemudian yang keempat, apabila pada suatu lokasi berdiri sebuah pusat pertokoan hipermarket yang besar dengan harga yang sangat murah, maka dapat dipastikan peritel atau toko-toko kecil yang berada di sekitarnya akan kehilangan omset atau mati. Biasa kita sebut dengan gulung tikar. Kemudian yang kelima, ada turunnya harga LPG atau LPG. Akan menaikkan jumlah penjualan kompor gas, baik buatan dalam negeri maupun luar negeri. Terima kasih. Demikian presentasi yang saya buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Salam sejahtera untuk kita semua.